Selamat pagi teman-teman Bali Sruti, saya bersama dengan Ibu Putu Sutarmini dari BP3MI. Ibu, ini yang mengurus tentang kalau kita mau berangkat luar negeri ya Ibu? Iya, benar. Iya, itu teman-teman Bali Sruti. Nah, saya pengen tahu tentang TPPU, tindak pidana perdagangan orang. Ini bagaimana Ibu menimpa, apakah berapa banyak yang kena masyarakat Bali? Kalau secara khusus sih TPPO kemarin yang kita tanganin memang 2 warga Bali ya secara khusus yang terjadi di Myanmar kemarin yang dari Buleleng yang sudah kita pulangkan. Tapi perlu juga kita perhatikan dalam hal ini adalah dalam artian kalau kita bekerja tidak secara prosedural ke luar negeri, kita rentan terjadi tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Misalnya gaji kita dibayarnya tidak sesuai dan fasilitas yang kita dapat tentu tidak sesuai ya dengan itu. Karena maka dari itu itulah yang ingin kami cegah. Jadi dalam pencegahan TPPU ini bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri. Oke. Karena ini kan kemarin sedang hits banget ya, banyak warga Indonesia yang menjadi korban dari online scamming itu ya, kalau tidak salah. Apakah ada warga Bali, Bu? Yang itu 2 aja, yang dari Buleleng itu, yang 2 itu aja yang kalau untuk khusus online scamming ya dari warga Bali gitu. Nah, Ibu ini juga menarik Ibu. Kenapa bisa rentan mengalami kekerasan? Sebenarnya apa hal-hal krusial yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat Bali ini, sebelum mereka bekerja di luar negeri, Bu? Nah, karena gini, masyarakat itu biasanya lebih cenderung percaya dengan informasi yang diberikan dari sumber yang tidak tepat ya. Misalnya sosial media, di sosial media berangkat cepat. Nah, itu kalau kita udah yang namanya cepat, murah, itu untuk bekerja ke luar negeri itu prosedurnya tidak seperti itu. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Apakah perusahaan itu benar ada? Apakah kontrak kerja yang kita tanda tangani itu sudah kita pahami gitu. Jadi kadang masyarakat itu cepat percaya, cepat ingin mendapatkan penghasilan yang lebih mungkin ya, tergiur gitu. Jadi himbauan kami, kalau memang mau bekerja ke luar negeri, cari informasi yang selengkap-lengkapnya, yang sebanyak-banyaknya untuk negara tujuan manapun, cari sesuai dengan negara yang akan dituju gitu. Oke. Berarti ini kayak tadi ya, kontrak, tidak paham isi kontrak. Berarti sebenarnya ini banyak ada juga kasusnya. Ada. Oke Ibu. Berarti kemana Ibu mereka ketika mereka ingin mencari informasi yang kredibel terkait dengan bekerja di luar negeri, ini mereka bisa kemana? Dan gimana caranya biar mereka tidak menjadi korban TPPO? Jadi dari di dinas, pertama di instansi daerah itu ada namanya Dinas Tenaga Kerja. Di situ menyediakan informasi mengenai lowongan kerja biasanya atau agen atau perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki izin yang bisa menempatkan. Atau bisa ke kantor kami di Jalan Danau Tempe nomor 29 Sidekarya, atau bisa juga melalui sosmed kami di BP3MI_Bali di Instagram, ada juga hotline kami di 081-688-6604. Jadi tidak harus ke kantor kami, bisa juga cek di website kami namanya siskop2mi.go.id. Di situ akan ada nama-nama perusahaan yang memiliki izin untuk memberangkatkan ke luar negeri gitu. Jadi sekali lagi kami himbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, sebelum bekerja carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Oke, sudah lengkap sekali ini informasinya, nanti bisa di sini ya informasinya. Yang tadi Ibu, gimana caranya biar tidak menjadi korban TPPU? Apa aja yang perlu dibekali sebelum mereka berangkat ke luar negeri? Jadi pertama itu kita harus tentunya kita tahu nih perusahaan atau tempat kita bekerja. Harus kita pastikan dulu benar nggak itu. Walaupun kita berangkat lewat agent pun atau lewat P3MI pun, itu kita harus pastikan perusahaan itu ada dan perusahaan itu memang sehat. Dan yang kedua, kita harus memahami kontrak kerja juga untuk menghindari TPPU itu, karena gimana pun juga kontrak itu harus
kita pahami supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan di sana, misalnya digaji tidak sesuai. Kalau kita sudah tanda tangan kontrak, tentu kita bisa menuntut untuk digaji sesuai. Nah, pahami itu, terus pahami juga perwakilan kita yang ada di luar negeri. Jadi kontak perwakilan kalau bisa simpan dengan baik, atau setidaknya kalian itu kalau nyampe di luar negeri itu harus melapor diri, di peduliwni.go.id. Jadi di situ biar perwakilan kita tahu bahwa ada warga negara yang bekerja di luar negeri dan bisa juga membantu kita kalau terjadi permasalahan nanti ke depannya. Oke, wah ini sudah lengkap sekali Bu, ini saran-saran secara teknisnya juga ya, dan secara personal pribadi juga penting membekali diri ya Ibu ya, mengetahui apa saja sih jenis-jenis kekerasan, ya sampai kita juga menjadi korban dari TPPO. Sekian, terima kasih banyak.